Trijaya Hot Topic Pagi dengan tema deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran dengan tes hitung jari dan tes bisik kerjasama Trijaya FM Semarang dan Balai Kesehatan Indra Masyarakat BKIM Provinsi Jawa Tengah. Halo, selamat pagi para pendengar juga para pemirsa semuanya, para pendengar Trijaya. Saya berkesempatan untuk mengajak Anda bincang-bincang seputar kesehatan ya. Dan bincang-bincang kita kali ini disiarkan langsung dari Balai Kesehatan Indra Masyarakat Jawa Tengah di Jalan Ahmad Dahlan 39 Semarang. Nah, kali ini di BKIM Jawa Tengah. Nah, tema kita adalah deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran di masyarakat dengan tes hitung jari dan tes fisik. Pastinya Anda penasaran ya. Tes hitung jari, tes fisik, bagaimana caranya? Nah, sebenarnya secara umum masyarakat itu atau manusia itu ya dilahirkan memiliki panca indera. Ada juga yang punya 6 indera, tapi secara umum biasanya 5 indera. Salah satunya adalah indera penglihatan dan indera pendengaran. Kalau ada gangguan dalam salah satu indera biasanya akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Meskipun nanti pada akhirnya bisa disembuhkan atau mungkin kalau gangguannya permanen bisa dilatih, tapi tidak semua bisa mengalami kemudahan seperti itu ya. Nah, supaya kita bisa tetap menjaga indera penglihatan, indera pendengaran dengan lebih baik, apalagi sekarang ini kan masih di masa pandemi COVID-19 yang nggak tahu kapan selesainya, para pendengar juga pemirsa, maka ada baiknya kalau kita sedini mungkin melakukan deteksi apabila ada gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Nah, untuk itu saya sudah bersama narasumber kita ya. Ada Dr. Lesna Yuda Martika, beliau adalah dokter ahli media di BKIM Jawa Tengah. Dokter, selamat pagi. Dokter, saya panggilnya Dokter Lesna, Dokter Lesna. Dokter Lesna pagi, ya. Mas Pras. Para pendengar juga para pemirsa ini pengen tahu ya, para pendengar Trijaya khususnya, kok ada deteksi dini untuk penglihatan dan gangguan pendengaran dengan tes hitung jari dan tes fisik? Itu pastinya pada penasaran semua. Tapi sebelum sampai ke sana, dokter, sebenarnya deteksi dini itu apa artinya? Deteksi dini itu ya bahasa arti harfiahnya jelas, deteksi ya kita menemukan. Jadi bagaimana usaha kita untuk menemukan orang-orang atau penderita-penderita yang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran dengan cara yang sederhana, murah, tanpa biaya dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, tanpa biaya ya dokter tanpa ya? biaya, tidak harus oleh tenaga kesehatan, tapi bahkan masyarakat awam pun bisa kita ajarkan untuk melakukan deteksi dini terhadap lingkungan sekitarnya. Ini menarik para pendengar juga pemirsa. Jadi nggak harus melibatkan tenaga kesehatan ya, karena mungkin faktor jarak, waktu, biaya juga ya dokter ya. Ini kan juga memberi pengaruh. Nah, tujuan dari deteksi dini sebenarnya apa juga nih dok? Tujuannya sebenarnya untuk mencegah supaya akibat dari gangguan penglihatan dan pendengaran ini tidak menjadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi sedini mungkin kita menemukan gangguannya, maka harapannya bisa kita sembuhkan atau minimalkan gangguan kebutaan, karena dalam kebutaan sendiri itu ada yang namanya kebutaan sementara dan kebutaan permanen. Nah, yang sementara ini harapannya nanti bisa sembuh total, yang permanen kita minimalkan untuk menjadi kebutaan yang lebih parah. Oke. Jadi kalau gangguan penglihatan mungkin nggak cuma kebutaan ya dokter ya, yang terkait dengan penglihatan itu. Ya, gangguan. Jadi ada yang namanya buta masyarakat itu dinilai atau di tahap visus sekian. Jadi ada yang kalau di tempat kita untuk mengukur tajam penglihatan itu ada yang namanya visus. Jadi buta itu bukan berarti tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat gitu ya. Iya betul, tapi sudah mengalami penurunan tajam penglihatan itu dalam batas tertentu itu bisa kita namakan kebutaan. Oke, berarti kalau kayak saya pakai kacamata, kalau saya lepas kacamata saya lihat ini
harus saya taruh agak jauh nih dokter. Nah, Berarti ini itu bagian dari gangguan penglihatan. ya? Penglihatan yang untuk gangguan baca ini sifatnya fisiologis, artinya semua manusia akan mengalami hal seperti itu. Oh gitu. Karena usia. Karena usia. Yang usianya nggak usah Iya, diperjelas. saya Dok. mau pelan-pelan tapi tadi kok. Nanti pada bertanya-tanya usianya Pras berapa. Pokoknya segitulah para pendengar dan juga Iya. pemirsa. Terbantu oleh masker ya, Mas. Iya. Tapi saya masih muda 17 tahun dokter. Alhamdulillah. Jadi lebihnya banyak. Nah, untuk deteksi dini di masyarakat sendiri dilakukan dengan cara bagaimana, Dok? Kalau untuk gangguan penglihatan itu dengan tes hitung jari. Tes hitung jari ini bisa dilakukan oleh satu orang saja, tidak perlu melibatkan banyak orang. Satu orang ini praktisnya dengan mengacungkan jari 1, 2, 3, nanti diminta untuk menebak pada jarak 6 meter. Oke. Jadi mata satu persatu nanti ditutup. Misal kita mau periksa mata yang kanan, maka mata yang kiri ditutup. Yeah. Kemudian yang diperiksa itu berjarak 6 meter dari pemeriksa. Oke. Kemudian yang memeriksa mengayunkan jari 1, 2, 3, 4, 5 sampai itu diminta untuk menebak. Jika ada salah lebih dari 3, maka kita curigai adanya gangguan penglihatan. Nah, nanti yang kita curigai ini dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan profesional. Itu yang penglihatan ya, dokter. Ya? Kalau yang untuk pendengaran itu ada yang namanya tes bisik. Tes bisik ini sama, jaraknya juga 6 meter dengan telinga 1 dan 2 ditutup. Ya. Misal kita periksa telinga yang kiri, maka telinga yang kanan ditutup. Telinga yang tidak ditutup kita arahkan ke pemeriksa. Ya. Kemudian dengan intonasi yang biasa, pemeriksa tadi diminta untuk mengucapkan kata-kata sederhana. Misalnya susu, buku, pintu, diminta untuk menjawab. Interpretasinya sama. Jadi tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Tidak, ya? Hanya kata-kata saja. Ya, hanya satu kata saja, 2 suku kata. Oke, terus kalau ada bagaimana kita bisa tahu kalau itu ada gangguan, dokter? Nah itu kalau ada salah 3 atau lebih, maka kita curigai adanya gangguan pendengaran. Kita lakukan bergantian telinga kanan dan kiri. Baik. Nah, tapi kalau sudah ketahuan gitu, pasti ada treatment juga ya untuk. Iya, setelah setelah dilakukan tadi tes, deteksi, ya. maka harapannya nama-nama yang kita curigai adanya gangguan penglihatan dan pendengaran tadi diedukasi ya, diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Nanti akan ditangani pemeriksaan panjang penglihatan yang lebih spesifik lagi. Oke. Dan sekali lagi ditekankan di sini juga bahwa tes ini bisa dilakukan juga oleh masyarakat umum, tidak perlu melibatkan tenaga kesehatan. Oke, saya buka WhatsApp Trijaya Semarang untuk Anda para pendengar atau pemirsa yang ingin berkonsultasi, mau bertanya-tanya seputar tema kita ini ya. Anda bisa sampaikan ke WhatsApp di 0818403898. Sekali lagi WhatsApp Trijaya Semarang 0818403898. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.